Di Indonesia ada namanya Rabithah Alawiyin kalau tak salah. Di Mesir ada namanya Nukhbatul Ashraf. Jadi kalau kita mengatakan kakek saya si fulan, ditengok diranji yang begitu banyak, betul tak si fulan ni ahli bait? Oh ternyata tidak, maka tak bisa ahli bait. Maka di Mesir itu ada satu buah kartu Nukhbatul Ashraf sama sebesar KTP, tapi lebih dihargai oleh orang-orang Mesir itu dibandingkan dengan bitaqah atau KTP-nya. Jadi umpamanya nak masuk kereta api, umpamanya di kereta api tadi bangku sudah penuh, ada kita memiliki bitaqah Nukhbatul Ashraf tadi, oh itu sangat dimuliakan orang. Orang akan berdiri dan mempersilahkan kita untuk duduk. Begitu anjuran dari Rasulullah sendiri untuk memuliakan keluarga baginda Nabi. Maka hati-hati yang sedang memproses Habib Rizik, itu keluarganya Rasulullah itu. Nabi menyuruh hati-hati. Babul Ikram, Imam Nawawi jelas ini menjelaskan untuk kepada kita agar kita memuliakan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ikram ahli baitin Nabi, jangan sampai tersakiti, jangan sampai terhinakan, jangan sampai kita kecilkan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata para ulama, bukti metode seseorang itu benar dalam belajar, dia mencintai keluarga Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mencerca mencaci keluarga-keluarga Nabi, ahli baitin Nabi, habaib, sayyid, syarif, dia caci, dia hina, berarti dia manhajnya tak betul dalam belajar. Itu kata para ulama. Maka metode yang pertama kali yang bisa kita tengok dari seseorang itu benar cara belajarnya, lihatlah dari ahlul bait. Ketika dia mencintai ahlul bait, berarti dia salah satu orang yang betul cara belajarnya. Ahli bait itu banyak yang Syiah, Ustaz. Enggak. Itu isu-isu yang disengaja untuk kita menghindari dan tidak memuliakan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Banyak dari kalangan mereka ahlu sunnati wal jamaah. Banyak tengok habaib di Yaman seperti guru kita yang mulia Habib Umar di Mesir. Di Mesir mayoritas dari kalangan masyayikh kita itu syarif. Syekhuna Ali Jum'ah, beliau syarif. Dr. Jamal Faruq syarif. Jadi banyak keturunan-keturunan yang mulia dari darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang baik dan menjadi orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan ahli baitin Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang kedua hari ini yang akan kita baca, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala irqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Hadis ini daripada Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Orang yang terdekat dengan Rasulullah adalah Abdullah ibn Umar. Sampai cara Nabi senyum pun ditirunya, jalan Nabi ditiru, berpakaian Nabi ditiru, bersiwak Nabi, seluruh cara Rasulullah ditiru oleh Abdullah ibn Umar. Maka Sayyidah Aisyah mengakui tidak ada orang yang salat hampir mirip dengan Rasulullah kecuali Abdullah ibn Umar. Pas cara Nabi salatnya, angkat tangannya cara Rasulullah, lipat tangannya cara Nabi, berjalannya cara Rasulullah, itu adalah Abdullah ibn Umar. Jadi kata Abdullah ibn Umar, Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Irqubu Muhammadan, muliakan Muhammad, muliakan Rasulullah, muliakan Nabi, kata Abu Bakar. Bagaimana cara memuliakannya? Dengan memuliakan ahli baitih, dengan memuliakan keluarganya. Hadis inilah panjang lebar dibahas oleh ulama dalam bab adab menuntut ilmu. Di sini ada ahli baitih, keluarga. Keluarga di sini disuruh oleh Abu Bakar kita memuliakan keluarga Rasulullah. Atas dasar apa? Bukan saja atas dasar karena Nabi Rasulullah seorang nabi, bukan karena Nabi Muhammad saja sebagai seorang rasul, karena Nabi Muhammad sebagai guru, ustaz, memberikan ilmu, memberikan pemahaman kepada kita. Maka itulah dianjurkan kita untuk memuliakan. Maka ada kalimat ahli baitih, maka keluarga-keluarga guru mesti juga kita muliakan.
keluarga-keluarga ustaz, keluarga-keluarga syekh, keluarga-keluarga buya yang pernah kita tadris, yang pernah kita duduk bermajlis dengannya, perlu untuk kita muliakan. Maka salah satu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ada seorang Imamul A'zam. Imamul A'zam ini mufti di atas mufti lagi, di daerah Basrah atau Kufah, pokoknya di daerah Iraq lah. Beliau sedang memberikan majlis pengajian kepada muridnya. Ramai hadir ketika itu ribuan. Imamul A'zam, Imamul A'zam itu di atas mufti, mufti di atas mufti lagi. Qadil Qudat katanya. Qadil Qudat itu paling tinggi. Qadil Qudat di daerah Iraq, tak salah di daerah Iraq. Beliau sedang membacakan hadis Rasulullah kepada para jamaah yang hadir ketika itu. Yang hadir ribuan. Beliau baca hadis-hadis Rasulullah. Tiba-tiba ketika enak menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qadil Qudat, Imamul A'zam, imam yang besar sorbannya, besar jubahnya tadi, langsung berdiri. Tanpa ada apa-apa, berdiri langsung. Imamul A'zam tadi, ini di dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Semua hadirin jamaah yang mendengarkan hadis dari beliau tadi kaget. Kenapa syekh ini? Kenapa? Apa yang menyebabkan syekh ini berdiri? Setelah berdiri, duduk beliau lagi. Setelah itu berdiri lagi. Setelah itu duduk lagi. Setelah itu berdiri, duduk lagi. Setelah itu barulah beliau duduk. Setelah beliau lama duduk, setelah selesai majlis, datanglah murid kepada beliau. Syekh, ada pemandangan yang tak pernah kita tengok selama ini. Engkau berdiri, tiba-tiba ketika mensyarahkan hadis, dan engkau duduk. Dan engkau berdiri lagi, engkau duduk. Engkau berdiri lagi, engkau duduk. Ada apa syekh? Kata murid bertanya kepada Imamul A'zam yang ada di negeri Iraq tadi. Apa kata beliau? Aku ketika mensyarahkan hadis, anak guruku mendekatiku. Maksudnya anak gurunya sedang bermain rupanya, berkejar-kejar dengan temannya, main, mendekat. Karena mendekat tadi, aku berdiri. Dan ketika dia pergi, aku pun duduk. Dan ketika dia mendekat lagi, aku pun berdiri. Bayangkanlah, ta'zim li syekh. Ta'zim, memuliakan guru, salah satunya dengan memuliakan anaknya guru. Itulah makanya di daerah Jawa, di pesantren-pesantren, kalau kiai lewat pula anak kiai. Anak kiai itu dicium tangannya. Ta'zim seperti ini. Ini Imamul A'zam, Qadil Qudat. Kalau Qadil Qudat itu mesti hafal ratusan ayat tentang hukum itu, ratusan hadis tentang hukum ahkam. Begitu dia. Kita belum ratusan ayat, ratusan hadis. Jadi begitulah lebih memuliakan ulama, keluarga, ahli baitih, keluarganya. Maka ada ulama yang memang mengkhidmat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan dia sebagai ulama. Jadi kata baginda Nabi, kata Abu Bakar, muliakanlah Rasulullah. Bagaimana memuliakan Nabi? Dengan memuliakan ahli baitih, dengan memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting kalau kita memuliakan anak guru, berarti sama dengan kita memuliakan guru. Awak anak guru awak bawa tumbuk. Kadang awak kicu-kicunya anak guru tu ke. Ya, ada anak guru tu kecil dia baru waktu itu. Sekarang dah besar dia. Oh, tu kalau kawan-kawan di asrama kalau dia datang itu memang adab kita ni yang payah. Disuruh-suruh nak buya tadi. Ambil apa ke rumah lah katanya. Ya, ini ketek baru dia ambil pula. Dia bawa ke rumah. Kau buya makan pisang, tak ada pisang tadi lah. Siapa ambil Haikal? Mana dibawa kerangkang. Itu keraju dulu. Tapi alhamdulillah lah dapat. Mungkin ikhlas buya bagi pisang. Habis bab tentang memuliakan ahli baitih. Jadi ahli bait Nabi muliakan. Siapa dia orangnya? Habaib, Syarif, Hasan, Husain. Yang ada kalimat Hasan, Husain, Sayyid, itu mesti kita mulia. Makanya tidak semua orang dan tidak boleh kita memberi nama dengan nama Syarif di awal atau Sayyid. Tak boleh. Tapi kalau Hasan, Husain boleh, tidak apa-apa. Tabarruk kepada Sayyidina Hasan wal Husain. Habis bab memuliakan ahli baitin Nabi. Masuk kita kepada bab yang baru, at-tauqirul ulama. Sekarang memuliakan ulama. Jadi Imam Nawawi ini Masya Allah, betul kata Syekh Nuruddin Aitir. Kata beliau, apabila ingin melihat tasawufnya Imam Ghazali, baca kitab Ihya Ulumuddin.
Itu tasawufnya Imam Ghazali. Di dalamnya hadis-hadis, ungkapan-ungkapan Imam Ghazali. Kalau ingin mengetahui tasawufnya Imam Nawawi, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Itu perkataan guru kita yang mulia rahimahullah, baru saja meninggal, Profesor Dr. Nuruddin Itir di Syria, di Syam, muhaddis Syam. Jadi kalau disebut muhaddis Syam, berarti beliaulah pakar hadis di daerah Syam. Sepuh, meninggal sepuh. Kata beliau, jarak saya dengan Yusuf Qardawi, kata beliau, antara 2 tahun 3 tahun saja jarak umur beliau dengan Syekh Yusuf Qardawi. Dan orang ini berjumpa, sama-sama berjumpa dulu di Al-Azhar. Jadi kita tidak pula menyombongkan diri. Al-Azhar ini memang ulama-ulama dunia itu lulusan Azhar. Boleh baca siapa saja, pasti pernah duduk di Al-Azhar. Sebutkan saja dari dulunya. Mungkin kita kenal dengan Imam Ibn Hajar yang hafal 900.000 hadis keluaran dari Al-Azhar. Siapa lagi? Kita kenal dengan Imam Suyuti di Al-Azhar. Kita kenal seluruh ulama-ulama dunia. Kitab turasnya yang kita baca pasti pernah duduk di Al-Azhar. Ulama muasir yang hari ini, hitung saja, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Al-Azhar, Dr. Wahbah Zuhaili, Al-Azhar. Maka jangan nak membandingkan pula mana lebih. Ini ada sebagian jemaah saya tengok, mungkin karena provokasi ustaznya juga mungkin ini. Bagus Madinah daripada Al-Azhar lagi. Karena di Madinah ni Nabi di sini. Universitas Madinah kapan didirikan? Baru-baru ini Universitas Madinah didirikan. Al-Azhar sudah 12 abad yang lalu didirikan. Jadi tidak bisa kita membandingkan. Dahulu banyak masyaikh kami dari Al-Azhar itu dirutinkan mengajar ke Madinah. Dirutinkan mengajar ke Madinah. Yang sampai hari ini dirutinkan masih ada. Dulu karena tidak ada yang mengajar di Madinah. Dirutinkah ulama Al-Azhar mengajar ke Madinah? Boleh ditanya dengan yang pertama kali di Madinah. Ada orang kita di sini, tapi beliau belum doktor, belum. Kemudian ada Ustaz Mawardi, boleh tanya dengan beliau. Dulu, itu tuh makanya masih polos, masih bagus cara beragama, cara berilmu bagus. Setelah ulama Azhar sudah tidak lagi didatangkan ke Madinah, mulailah banyak pemahaman-pemahaman seperti pemahaman yang dibawa oleh teman-teman kita hari ini. Jadi oleh karena itu, ini sebagian jemaah kalau nak membandingkan, coba saja bandingkan dari tahun berdirinya Jamiah. Sudah tahu kita. Belum lagi ulama-ulama keluaran daripada Universitas Al-Azhar. Di Indonesia sajalah. Ya, yang lebih masyhur, yang lebih terpopuler dari Al-Azhar, Ustaz Abdul Somad. Dari Al-Azhar beliau. Jadi kalau ingin tahu seperti apa Al-Azhar, tentu datang ke Mesir. Datang ke Mesir, duduklah di Al-Azhar. Ada jamiah universitasnya, ada masjidnya. Masjid itulah yang mencetak ulama-ulama. Di antaranya ada Imam Bajuri di sana. Kemudian ada Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhari. Kemudian ada Syahilan, banyak ulama-ulama yang ada di sana, dan kebanyakan mereka Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait Nabi banyak di Mesir, ya, karena memang dahulu kala daripada cucu-cucunya Rasulullah hijrah ke Mesir, dan itu dilindungi dahulunya oleh Raja Mesir. Ada Sayyidah Aisyah, itu cicitnya Rasulullah. Ada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Aisyah itu di daerah Sayyidah Aisyah, nama tempatnya di kota Kairo, itu dekat lagi dengan makamnya Imam Syafi'i. Jadi salah satu asbab Imam Syafi'i pindah ke Mesir karena memang di Mesir itu banyak ahli baitin Nabi. Jadi kalau pas di hari Ashura atau pas di sebelum Ramadan atau di Muharram, itu ada helat yang besar di kota Kairo, itu macet betul itu, dan itu helatnya adalah helatnya orang-orang tasawuf dan sufi. Jadi jangan sampai kita membenci ahli bait karena mereka adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Jadi didekatkan hadis ini, bab ini, dengan tauqirul ulama, memuliakan ulama wal kibar, dan para pembesar. Pembesar maksudnya di sini orang yang besar usianya. Wa ahlil fadli, dan orang yang memiliki kedudukan, ya, bupati dia, wali kotakah dia, gubernurkah dia, waqtidimuhum ala ghairim. Jadi ada susunannya sudah disusun oleh
oleh Imam Nawawi. Ulama, orang-orang tua, kemudian ahlul fadli. Ahlul fadli ini orang yang memiliki jabatan dan kedudukan. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk penghormatan pakai kalimatnya seperti ini. Ini kalimat Imam Nawawi yang nyusun nih. Yang terhormat Kiai Fulan, yang terhormat Habib Fulan, yang terhormat Syekh Fulan, yang terhormat Syekh Fulan. Setelah itu tengok orang tua di situ. Ada yang tua yang kita kenal, sebut terhormat sesepuh kita, orang tua kita Fulan Fulan Fulan. Setelah itu barulah yang terhormat gubernur, wali kota. Kira-kira mantap tak cara penghormatan seperti itu? Mantap menurut Imam Nawawi. Tapi menurut protokoler ditegur kita itu. Salah itu Pak, kata. Macam ni penghormatan tu, kata dia. Kalau penghormatan yang dipakai oleh protokoler, pasti induk angkang inyo yang awak sabik dulu. Induk samang inyo yang awak sabik dulu. Pak Upati, Pak Wali Kota. Barulah ustaz-ustaz. Tapi kalau menurut cara penghormatannya Imam Nawawi, sudah disebutkan ini. Ulama terlebih dahulu. Kemudian orang tua. Kemudian setelah itu barulah ahlul fadli. Ahlul fadli ini orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya seperti gubernur, bupati, wali kota. Baru itu setelah itu barulah yang lain-lain. Nah, begitu dia. Kadang ada juga yang para penguasa, pejabat yang agak sombong itu sedikit tak terima dia penghormatan dia itu agak diapakan sedikit, agak ditakhirkan. Nah, dia ingin biasanya ditakdimkan. Setiap apa-apa ditakdimkan. Terhormat Bapak Wali Kota. Ada yang seperti itu. Kalau tak disebut nama dia atau tak penghormatan, dia akan tersinggung. Jadi kalau Imam Nawawi cara penghormatannya ulama, kemudian orang tua, kemudian barulah ahlul fadli. Itu dia. Cobalah datang, ada presiden datang, yang terhormat kita hormati ulama-ulama semua dulu. Setelah itu baru yang terhormat Bapak Presiden. Tersinggung tak kira-kira? Presiden loh. Presiden dia yang punya negara, masa penghormatan terakhir untuk dirinya. Tapi begitu cara Imam Nawawi menghormati ulama. Mungkin sebutan-sebutan itu bisa-bisa saja kita dahulukan orang-orang yang memiliki kedudukan tadi. Tapi Imam Nawawi dalam bab ini mengkhususkan ulama, orang tua, barulah ahlul fadli. Qala Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakanlah, adakah kalian mengira, kalian menyamakan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Hadis pertama, hadis daripada Abi Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Badri al-Ansari. Ini hadis ini tentang memuliakan para ulama, martabatnya para ulama atau ahlul qura. Ahlul qura orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Abi Mas'ud Uqbah ibn al-Amr al-Badri. Ini Uqbah ini, Abi Mas'ud ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Madinah. Sudah pernah kita baca terjemah beliau tentang biografi beliau. Kemudian beliau ketika Ali bin Abi Talib jadi khalifah, kemudian Ali pun mengangkat dia sebagai gubernur di daerah Kufah sampai meninggal dunia daerah Kufah. Al-Badri, beliau dinisbahkan dengan perang Badar. Beliau bukan pernah ikut perang Badar, tapi beliau ini pernah masuk ke sumur Ahlul Badar, kemudian tinggal di samping sumur itu. Maka orang-orang bilang dengan Al-Badri Al-Ansari. Ansari, beliau ini orang-orang Ansar. Beliau pernah kena tegur oleh Rasulullah. Apa menyebabkan dia kena tegur oleh Rasulullah? Karena memukul budaknya. Dia punya budak ni melakukan satu kesalahan, dipukul sejadi-jadinya budaknya tadi dengan memakai cambuk sampai berdarah-darah. Tak kuasa, budak tak bisa melawan, dipukul. Akhirnya ketika itu ada bisikan dari belakang, dan bisikan itu dari Rasulullah. Apakah Allah tidak bisa menghukum engkau lebih daripada engkau menghukum budak engkau? Kata Rasulullah dari belakang, ada suara itu. Ketika ditengok tidak ada Rasulullah. Suara itu mirip suara Rasulullah. Semenjak itu terlepaslah daripada pegangan cambuk daripada Abi Mas'ud. Kemudian Abi Mas'ud pun tidak lagi memukul daripada budaknya itu. Jadi kita tak boleh memukul apapun dengan sekuat-kuat tenaga, tak boleh. Maksudnya memukul dalam arti kata yang merasakan kesakitan. Manusia, hewan tak boleh.
Kita punya kambing, kita pukul kambing sehabis tenaga kita. Tak boleh. Walaupun ada hak kita nak memukul dia umpamanya. Seperti kucing lah umpamanya. Kucing, kita habis masak ikan umpamanya, datang kucing, dimakan ikan kita tadi oleh kucing. Kita pukul kucing dengan sekuat tenaga? Tak boleh. Tak boleh. Sampai mati kucing, haram hukumnya. Jadi bagaimana? Pukulan itu pukulan yang memberi pelajaran. Maka ke anak pun seperti itu, pukulan-pukulan memberi pelajaran. Bagaimana? Bi ghairi mumarrihin. Kan dijelaskan di hadis, yang tidak melukai. Kalau sudah melukai itu sekuat tenaga. Jadi kalau kita nak memukul, pukul saja dengan pukulan ghairi mumarrihin. Kalau nak kuat sedikit, kuatkan pula, tapi hati-hati. Jangan sampai ghairi mumarrihin, jangan sampai memberi bekas, apalagi kalau sudah mengeluarkan darah. Jadi hati-hati kita memukul. Anak pun seperti itu. Pukul tidak apa-apa, tapi jauhkan wajah, kata Nabi kan. Jauhkan wajah, kata Rasulullah, kalau ingin memukul manusia atau anak kita. Tapi janganlah sampai kita nak memukul anak pula kalau tidak ada melakukan suatu kesalahan. Uqbah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ummul qaum. Ini untuk menjadi imam. Ada hadis ini mengatakan yang berhak untuk menjadi pemimpin, baik di dalam solat ataupun di luar solat. Ada seperti itu menterjemahkan hadis ini. Ada yang menterjemahkan hadis ini, yu'ammul qaum itu pada salat. Maksudnya yang berhak menjadi imam di dalam salat adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang bagus bacaannya dengan kitab Allah. Maksudnya Al-Quran. Jadi paling bagus bacaan Al-Qurannya, dialah yang berhak jadi imam. Ulama berpendapat yang paling bagus bacaan Al-Quran ini adalah bukan si qari saja, tapi faqih. Dia qari, dia faqih. Qari, dia bagus baca Qurannya. Dia faqih, dia ahli fikih. Mazhab Syafi'i menjelaskan diutamakan si faqih daripada si qari. Jadi umpamanya di kita ni ada yang qari satu, ada yang faqih satu. Faqih ni ahli fikih, tapi dia tak qari, baca Qurannya biasa-biasa saja. Kalau dia jadi imam, biasa-biasa saja. Ada yang qari, kalau dia jadi imam, Masya Allah, luar biasa, dengan segala seni dia baca. Mana yang didahulukan? Dalam mazhab Syafi'i, didahulukan adalah si faqih dalam salat dibandingkan si qari. Kenapa? Karena di dalam salat ada hukum ahkam. Batal salat, makruh dalam salat, yang sunnah dalam salat. Yang mengetahui itu siapa? Fikih, bukan qari. Qari seni, bayatina wan jaharka, qari itu. Tapi kalau dalam salat itu tetap yang diutamakan adalah si faqih. Itu dalam mazhab Syafi'i. Karena nanti kalau umpama ni terbuatlah rukuk ni 2 kali oleh imam, bagaimana kira-kira menyelesaikannya? Bagaimana kira-kira nak menyelesaikannya? Salam. Salam aja ustaz. Salah jemaah 2 kali tadi itu, sekali kata dia. Ini yang punya gawe, yang punya kerja ini siapa ini? Fikih. Di qari tak ada ini. Atau tertinggal daripada tasyahud awal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ahli qari tidak faham. Orang baca Quran tidak akan faham dalam masalah ini kalau dia tak belajar fikih, maksudnya ini. Tapi ini gawenya orang-orang fikih. Maka kalau dalam bab imam tetap didahulukan ahli fikih dibandingkan dengan ahli qiraah. Tapi yang paling bagus dia ahli fikih, dia pun qari. Itu dia. Makanya syarat jadi imam pertama kali itu apa? Syarat jadi imam pertama kali bahwa si imam mesti mengetahui syarat sah salat. Syarat sah salat, rukun salat, yang membatalkan salat, mesti harus tahu itu. Kadang jemaah kita, apalagi pengurus-pengurus masjid, itu mencari yang paling hancak aja suara. Yang paling bagus suaranya, yang paling indah bacaannya, itu dijadikan imam. Salah kita. Fikih hendak dia, faqih hendak dia. Maka boleh kita tes dulu dia, rukun salat berapa, yang makruh dalam salat berapa, yang membatalkan salat berapa. Tes. Kalau seandainya nanti lupa dalam jumlah bilangan antara 4 dengan 5, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini perlu nih, ini hukum daripada hukum-hukum fikih.
Maka yang didahulukan jadi imam adalah faqih. Maka kenapa daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan sahabat berpencar ke mana-mana, pas di saat berkumpul semuanya, ada di sana daripada Abdullah bin Abbas. Masih muda, Abdullah bin Abbas disuruh jadi imam. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas lah yang lebih faqih daripada orang-orang itu. Yang dapat doa faqih itu kan dari Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi maksud dari aqra'uhum li kitabillah adalah ay minal fuqaha, daripada ahli fiqih. Itu dia. Jadi bagusnya kita ya, kalau apalagi nak Ramadan ni, Ramadan masjid-masjid di mana-mana mencatar-catar imam, catar-catar ahli al-qura, ahli yang baca Quran. Perlu juga kita tanamkan, faham tak dia dengan fikih. Itu harus itu. Faham tak dia dengan fikih, tata cara yang batal dalam fikih, apa-apa saja syarat sahnya gitu dia. Gerakan-gerakan, kadang karena dia tak belajar fikih, gerakannya sebanyak-banyaknya dibuat ni. Syaratnya menggawi kau belum nyala. Itu dalam mazhab Syafi'i dah batal dah. Belum lagi nanti mereng pecinya dibetulkan pecinya dalam salat, alunnya lagi kon sekali lagi tu. Jadi dah berapa gerakan itu. Itu perlu itu. Sangat perlu. Jadi faqih itu pertama. Fa in kanu fil qiraah. Jadi umpamanya sama faqih umpamanya semuanya, bagus bacaan Quran semuanya, maka mana yang lebih didahulukan? Maka yang lebih didahulukan adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnah. Itu dia, yang paling banyak mengamalkan sunnah. Maka dari sinilah kalimat kata-kata Syekh Syihabuddin Hamzah Ramli dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan, ada orang yang pakai gamis. Orang yang pakai gamis lah lebih didahulukan, karena itu pakaiannya Rasulullah. Pakaian yang paling dicintai Nabi kan gamis. Gamis itu pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Tengok di dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmizi, pakaian yang paling disukai Rasulullah adalah gamis. Maka gamis itu pakaian sunnah. Jadi walaupun Abu Jahal, Abu Lahab pakai gamis, gamis sudah menjadi pakaian sunnah. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab dia mengikuti sunnah Rasulullah? Tidak, dia orang musyrik. Ini ada bahasa-bahasa orang liberal saya perhatikan, dan sebagian ustaz-ustaz kita menceramah, pakaian gamis itu bukan pakaian sunnah, tapi itu pakaian orang Arab, kata dia. Ini karena dia tidak mau pakai gamis sebenarnya ini. Itu gaya bahasa dia, ini orang-orang liberal ini. Jadi pakaian gamis itu tidak pakaian sunnah, kata dia. Itu pakaian orang Arab. Kalau memang pakaian sunnah, Abu Jahal, Abu Lahab pun sudah memakai gamis, kata dia. Ini kan menyepelekan sunnah Rasulullah ini. Menyepelekan sunnah baginda Nabi SAW. Memang betul gamis adalah pakaiannya Abu Jahal dan Abu Lahab juga memakai gamis. Orang-orang Arab memakai gamis, tapi gamis menjadi pakaian sunnah karena Nabi memakainya. Kemudian Nabi juga mengucapkan bahwa pakaian yang paling aku sukai, kata Rasulullah, adalah gamis. Jadi ditengok jemaah tadi, sama orang alim semuanya, sama ahli Quran semua yang ada di masjid. Tengok mana yang pakai gamis, hanyalah yang disuruh untuk menjadi imam. Itu dia. Jadi pak-pak yang pakai gamis ke siap-siap aja lah untuk jadi imam. So. Nak datang Pak Masari, siap-siap lah jadi imam. Itu dia. Jadi kepakaian pun dimuliakan. Dalam riwayat yang lain, gamis pun ditengok lagi warnanya, warna putih itulah yang lebih mulia. Karena itu Rasulullah SAW menyukai itu. Jadi warna gamis mungkin warna-warni. Cari mana bapak-bapak ni warna gamisnya putih. Dialah yang disuruh untuk menjadi imam. Begitu. Ada orang liberal ni Pak, bahaya Pak. Dia akal dia mainkan Pak. Jadi kalau kita setengah-setengah akal kita, setengah pula iman kita, kacau kita. Bisa yakin kita dengan cara penyampaian dia. Itu orang liberal itu. Orang liberal luar biasa. Jadi tentang Isra Mi'raj kemarin sajalah, itu sudah mereka coba untuk mempengaruhi. Dulu-dulu ni sudah mulai habis, tapi sekarang sudah mulai berjamur pula ni. Di kita di universitas ada juga itu. Dia bilang,
Sekarang beragama tu dengan logika ya juga, kata dia. Tidak cukup dengan iman, kata dia. Dengan logika. Mungkin tak Muhammad tu, kata dia, berangkat dia pada malam hari itu dari Makkah ke Palestin. Ini sudah 2 hari 2 malam ni, kata dia. Jalur darat, kata dia. Jauh ni, kata dia. Dari Palestina, Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa. Ini takkan mungkin memakan waktu yang 1 jam, 1 jam setengah, takkan mungkin. Ini mesti perjalanan 3 bulan sampai 6 bulan. Dia kaji jarak antara bumi dengan langit. Dia kaji antara bumi dengan langit, apalagi sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi menurut saya ini sekedar dongeng, kata dia. Bukan dongeng, apa ya, ilustrasi, apa bahasa dia, bahawa Isra Mi'raj itu tidak ada. Lah, kalian yakin, kata dia ke mahasiswa. Yakin Pak, kata dia. Kenapa kalian yakin? Karena ada di dalam Al-Quran Pak, katanya. Ya, dalam Al-Quran itu kan bisa saja dibuat. Sampai ke situ gaya profesor ni. Ini memang kadang awak takut juga tambah-tambah gelar. Kau tambah gelar tambah bongak nampak kadang. Ini ada di kita ni. Orang tambah panjang gelaran, tambah banyak, tambah cerdasnya. Ini tambah gelar. Jadi jangan kalian mau dibodoh-bodohi sama penceramah, sama ustaz-ustaz, kata dia. Tak ada Isra Mi'raj tu, kata dia. Isra Mi'raj tu sekedar cerita dulu yang diabadikan dalam Al-Quran, kata dia. Isra Mi'raj tu tak ada. Mana ada bunyinya Isra Mi'raj dalam Al-Quran, kata dia. Subhanalladzi asra bi'amdi, kan memang tak ada Isra Mi'raj. Dia ingin dia profesor ini ada ayat Al-Quran mengatakan subhanalladzi isra'i wal mi'rajihi. Mungkin itu inginnya mungkin. Tak ada, kata dia. Jadi kalian jangan percaya apalah, kata dia. Bayangkan. Jadi tujuan saya al-faqir, tidak, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kesombongan. Sebenarnya studi saya ini ya memang dah selesai studi. Tujuan saya sebenarnya ingin melawan orang-orang yang seperti ini saja. Dan itu betul kata Ustaz Abdul Samad. Sehingga kita tak disepelekan. Mereka doktor, kita doktor. Mereka PhD, kita PhD. Tapi kalau kita LCMA, mereka sempat meremehkan itu. Masih S2. S2 itu baru kulit-kulit buku yang dibaca tu, kata dia. Kini kita S3. Sama dengan mereka. Itu salah satu tujuan kita itu saja, untuk menyelamatkan agama. Sehingga apa gelar yang mereka miliki, kita pun punya. Mereka dari luar, kita pun dari luar. Mereka punya disertasi bahasa lain, kita juga punya bahasa Arab loh. Ini salah satu tujuan kita. Jadi ini mahasiswa yang bilang ke saya setelah belajar dengan Prof ini, besok masuk saya, belajar pula dengan saya. Ada pertanyaan mahasiswa. Saya bilang besok kalau masuk lagi, ente rot saja profesor itu. Kalau enggak, rekam rot saya. Saya bebas, Pak. Hur. Itu alhamdulillah. Untungnya kita S1, S2, S3 di luar negeri. Kita tak ada terbeban mental sedikit pun dengan profesor-profesor yang ada di sini. Kalau enggak, mereka akan meremehkan kita. Si Anu tu mahasiswa saya dulu tu, kata dia. Tahu dan ada bagi nilai ya dulu tu, katanya. Kalau enggak nak keluar ijazah itu dah, katanya. Sekarang mana bisa dia berbicara dengan kita? Kita tak pernah belajar dengan mereka, tak pernah jadi mahasiswa mereka. Rekam ucapan saya, kata saya. Kalau dia ingin logika, kita kasih logika. Semut, kata masyaikh kan seperti itu. Semut di Pekanbaru masuk ke dalam jas saya ini. Masuk ke dalam jas ini. Hari jam 6 masuk ke dalam jas semut ini. Jam 8 nanti saya ke Jakarta. Jam 8 saya ke Jakarta, saya pakai jas ini. Saya ambil jas, saya pakai jas, langsung saya bawa. Semut ini sampai ke Jakarta jam 10. Siapa kira-kira yang bisa memperjalankan semut tadi? Jam 6-nya masih di Pekanbaru, jam 10 lah sampai di Jakarta. Kalau suami kau berjalan surang, berapa lamanya barunya sampai ke Jakarta? Jawab macam tu, kata saya. Kalau dia main akal, jawab akal. Makanya Isra Mi'raj itu bukan akal, iman. Maka dalam tauhid akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya dalil akli. Dalil akli itu memang harus pakai akal. Tapi jangan akal ini sembarang akal, harus juga dengan iman. Cubalah Samik, coba tengok Samik kalau berapa lamanya baru tiba di Jakarta Samik tadi. Itu baru yang memperjalankannya satu jas. Ini yang memperjalankannya Allah, yang memperjalankannya Rabbun Jalla Jalaluh. Kehendak Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangankan untuk 1 jam, separuh, setengah jam saja Nabi bisa untuk Isra Mi'raj ke atas langit. Jadi ini untuk mengacaukan yang prop-prop yang tadi ini memang harus seperti itu. Jadi dia memang macam mana merusak orang ini.
Jadi itu sekadar apa? Kalian percaya azab kubur? Tak ada itu ilustrasi aja tu kata dia. Sampai dia mana ada orang sampai sekarang masuk ke apa kata dia? Ada orang yang bilang, azab kubur tu dahsyat, azab merasa ada tak orang bilang seperti itu dia? Jadi itu sekadar takut-takut saja kata dia untuk menakuti kita supaya kita lebih giat dalam ibadah. Kan kurang ajar nih prop ini nih. Itu banyak itu Pak. Semakin hari dia semakin banyak. Akan pulang dia dari tempat dia belajar, datang dia ke tempat kita. Itu kita hati-hati. Harus juga kita bertitel ini. Maka selalu saya sampaikan anak adik-adik yang sekolah, yang studi di Sudan kemarin, kalian jangan LC saja, jangan MA saja, sampai doktor baru pulang. Karena tantangan di Indonesia itu jelas sekali. Jelas nampak. Mereka belajar agama nih, yang prop-prop ini ada yang belajar hadis cuma bukan ke Arab, ke Eropa, ada yang ke Kanada belajar tafsir, ada yang ke Sorbonne Prancis, ada yang ke London Inggris belajar hadis, mereka ke sana. Jadi ketika ditanya, saya sendiri mendengar dan melihat saya. Ada orang bertanya kepada Prof itu, Pak Prof, kenapa Anda belajar Islam ke Eropa, ke Kanada? Kenapa Anda tidak belajar ke Timur Tengah, ke Arab? Jadi kata Prof ini dengan lantang bilang bahwa memang Islam itu lahirnya di Arab, tapi Islam itu diamalkan oleh orang-orang Eropa katanya. Jadi maksudnya orang-orang Eropa lah yang mengamalkan Islam, bukan orang-orang Arab. Ini rasa saya buta nih mungkin Prof ini nih. Mencari makanan yang halal sajalah, mana yang lebih murah di Eropa pada di Arab. Datanglah kita ke Eropa, tak usah ke Eropa kita lagi, ke Singapura aja, ke Thailand saja. Itu sudah bingung kita nak cari makanan yang halal. Kalau ke Arab enak kita. Datanglah kita ke Mesir, datanglah ke Sudan, mana saja rumah makan pasti halal. Datang kita ke Makkah, Madinah, mana saja rumah makan halal. Tak perlu ada label halal, tak perlu. Bukti di kita di tempat kita. Jadi ini sudah jelas diamalkan. Kalau memang diamalkan di daerah barat, pasti banyak rumah makan yang halal. Tapi macam mana? Jadi oleh karena itu jangan kita sampai dibodoh-bodohi oleh pemahaman-pemahaman yang seperti ini untuk menjauhkan kita daripada Islam. Dan ini sengaja dibuat agar orang-orang Islam mulai goyang dengan keyakinannya, mulai goyang dengan Islam yang ia miliki. Maka adik-adik di sana saya pesankan, ente sampai doktor di sini kata saya. Kalaupun pulang setelah S2 tak apa-apa, tapi balik lagi ambil doktor. Selesaikan doktor, baru kalau nak pulang. Karena tantangan kita tu dah nampak, Pak. Nampak betul tantangan kita di sini. Apalagi dengan keluarnya guru kita Ustaz Abdul Samad dari satu universitas, itu banyak orang-orang liberal itu bertepuk tangan itu. Tepuk tangan karena lawan yang dia anggap yang mengganggu sampainya kencangnya pemahaman mereka, dan itu sudah tidak ada lagi. Itulah dia. Jadi kata Rasulullah, fa in kanu fil qiraah, maka kalau sama-sama alim yang mengamalkan sunnah yang kita tengok. Sunnah diantaranya yang pakai sorban, yang pakai gamis, yang dia memiliki siwak. Pokoknya yang paling banyak mengamalkan sunnah. Kita ni diantara kita ni ada yang paling banyak mengamalkan sunnah. Sunnah tu bukan saja sunnah yang disebut dengan salat sunat, puasa sunnah. Ada amalan-amalan sunnah lainnya. Dia ada orang yang gemar dengan sunnah. Saya perhatikan ada Syekh Abdullah Ahmad Hajin, saya perhatikan. Itu selalu dengan sunnah. Gamisnya, ada dengan sorbannya, kemudian siwaknya, kemudian qamat kamin mulutnya dengan zikir, tasbihnya, Masya Allah. Beliau dalam 3 hari itu khatam sekali. Dalam 3 hari khatam sekali. Quran maksudnya. Ya orang hafal Quran ya enak dia. Enak. Mungkin ada, kalau tidak pun kalau beliau lupa mungkin bisa beliau lihat kembali. Tapi biasanya orang-orang seperti itu di dalam dadanya lama Quran itu terjaga betul. Fa in kanu fi sunnah sawa. Kalau seandainya sama dalam pengamalan sunnah, sama-sama mengamalkan sunnah, mana yang lebih didahulukan? Fa uqaddimuhumul hijrah. Orang yang terlebih dahulu hijrah. Siapa yang terlebih dahulu hijrah? Hijrah maksudnya ini ulama ada mengatakan hijrah maksudnya ke Madinah. Berarti Abu Bakar As-Siddiq. Atau tengok lagi yang lain, siapa yang lebih dahulu hijrah? Dia. Ya kalau kita hijrahnya hijrah orang bertaubat, kalau preman semuanya baru kita pakai bab ini.
Fa in kanu fil hijrah sawaun uqaddimuhunna sinna. Kalau seandainya dah sama-sama dulu preman, sama-sama dulu ahli maksiat, baru tobat, tak ada yang lebih dulu dah. Awak sama tobat awaknya, awak tanggal sekian tobat awak petang. Awak sama awaknya, awak pensiun tanggal sekian sama, baru itu awak masuk masjid. Sama semuanya. Mana yang lebih didahulukan untuk jadi imam? Yu'ammanu rajulun yu'ammanu sinna. Yang lebih didahulukan adalah orang yang usianya lebih tua. Jadi sama-sama dulu preman ahli maksiat masa gelap jahiliyah. Jemaah ni, tengok siapa yang lebih tua, dialah yang lebih didahulukan untuk jadi imam. Wala yu'ammu rajulu rajula fi sultani. Jangan seseorang menjadi imam di wilayah orang lain. Jadi masjid bukan masjid kita. Kita saja yang nonong sampai ke depan untuk jadi imam. Tak boleh ini. Ini tak boleh. Di wilayah-wilayah orang jadi imam. Makanya yang berhak menjadi imam di satu buah rumah, umpama kita jadi tamu nih, diajak kita oleh tuan rumah ke rumah dia sebagai tamu, yang berhak untuk menjadi imam di ketika itu adalah tuan rumah. Kecuali tuan rumah mempersilahkan tamu tadi, ayo silakan, atau diminta kita khusus, saya ingin ustaz jadi imam, silakan. Walaupun kita ustaz pun tetap yang berhak adalah orang yang memiliki rumah, sahibul wilayah namanya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Tak boleh seseorang duduk di tempat yang khusus. Dia seorang tamu datang ke rumah orang, langsung kita duduk di tempat yang khusus illa biiznihi, kecuali dengan seizinnya. Sama halnya dengan memakai sejadah gitu juga. Kita bertamu ke rumah orang, kita nak salat, nampak sejadah orang, langsung aja kita pakai, tak boleh. Biiznihi, dengan izinnya. Atau mungkin ada kursi yang memang khusus kursi itu, langsung saja kita masuk, langsung kita duduk, itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini mengajarkan adab kepada kita agar kita lebih berakhlak, lebih beradab ya, ketika kita bertamu, ketika kita berada di tempat orang lain, harus kita berakhlak dan beradab. Begitu juga masjid-masjid yang tempat orang lain, ya, masjid bukan masjid kampung kita ke sana sebagai tamu. Jadi jangan kita untuk cepat ke depan saja, walaupun kita faqih, walaupun kita alim, walaupun kita ahli qiraah, tetap tidak dianjurkan karena kita bukan sahibul wilayah. Jadi kata yang di sini, ma idza lam yujadil wali fa mahallu wilayatih. Jadi yang berhak menjadi imam itu adalah sahibul wilayah. Sahibul wilayah walinya. Walinya siapa? Presiden umpamanya. Jadi Pak Jokowi kalau ke mana dia pergi, dia boleh jadi imam. Dia berhak jadi imam karena dia adalah sahibul wilayah. Walaupun di sana ada qari, walaupun di sana ada faqih, dia berhak untuk menjadi imam. Cuman tadi pula lah, jangan sampai datang pula fitnah dari makmum di belakang nanti. Mantapkan Al-Fatihah kita kalau kita ingin jadi imam. Ya, seperti Erdogan, kadang dia mau jadi imam, kadang tidak. Memang kalaupun dia jadi imam tak ada salah ya, karena itu sahibul wilayah, dia walinya di daerah itu. Dia presidennya. Ya kalau di kita di Riau gubernurnya lah begitu dia. Kalau Pekanbaru wali kota ya. Ini kemana boleh untuk menjadi imam. Tapi pastikanlah bagusnya Al-Fatihah kita. Jangan beko kemana-mana dok Fatihah, kemana pula dok semayang. Baguskan rukun salat kalau memang memungkinkan, silahkan. Tapi kalau tidak, tidak usah. Bagus kita serahkan kepada ahlinya. Idza wusidal amri li ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, fantazirus sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Jadi sampai saya masih ingat cerita tentang liberal tadi. Ketika saya ke Sudan kemarin, orang Indonesia, dia kata dia termasuk pejabat lah di satu, ya dia ASN. Jadi menurut saya ini terkena virus dia. Apa kata dia, memberikan wejangan kepada adik-adik. Saya hadir di sana. Dia kata dia, kalian ini kesini ini jangan ngambil jurusan agama, kata dia. Ke adik-adik dia bilang, jangan ngambil jurusan hadis, jangan ngambil jurusan tafsir, jangan ngambil jurusan syariah, fikih. Kalian ke sini cari jurusan yang lain, umum. Jadi maksudnya mungkin kawan-kawan ke Sudan itu disuruhnya mungkin mengambil jurusan lokomotif. Mungkin itunya suruh orang belajar mesin-mesin dia ke Arab itu. Atau
belajar, pokoknya yang lain lah kata dia, arsitek atau apa gitu. Jangan ambil agama katanya. Ini orang ni goblok atau apa ni kata saya. Orang ke Timur Tengah ngambil jurusan agama lah, ngambil jurusan bahasa Arab lah, ngambil jurusan hadis, tafsir lah. Ngapa ambil jurusan yang lain? Jadi kata dia, kalau ambil jurusan agama tu lebih bagus di Indonesia saja. Lebih bagus, mantap agamanya, dan itu cocok dengan negara kita katanya. Jadi rupanya dulu agama aku yang bisa cocok dengan negara, ada yang tidak rupanya nampak. Jadi kata mahasiswa, saya setelah itu saya jawab. Jadi kata sebagian mahasiswa, inilah yang kami tanggung Ustaz, kata dia. Beliau ni selalu berbahasa seperti itu dalam setiap kesempatan apa. Dia ke sana itu kunjungan kalau tak salah saya. Dia ke sana kunjungan. Tapi bahaya menurut saya ini. Jadi kalau ada adik yang lemah apa ya? Oh iya juga ini, ngapain kita ke sini, bagus ada di Indonesia cocok katanya. Hanya kalimat cocok ini. Ada yang cocok negara untuk beramal, ada yang tidak. Jadi itu pesan kita, hati-hati keluarga kita dari virus-virus seperti itu. Itu virusnya bahaya ya. Sama dengan virus corona, lebih parah lagi itu daripada corona. Hati-hati, Syiah, liberal, itu bahaya. Tambah satu lagi Wahaboy, itu bahaya. Bahaya. Menurut saya itu bahaya, itu virus ini. Virus liberal, Syiah, Wahaboy, virus. Apa enggak bahayanya Wahaboy ini? Mati kita enggak boleh katanya, enggak boleh bacakan Yasin. Kan bahaya itu. Jangan doa, kan tak sampai doa. Kan bahaya itu. Ayah Nabi masuk neraka dengan mak Nabi, bahaya. Wahaboy itu bahaya. Menurut saya tiga ni bahaya. Liberal satu, Syiah satu, Wahaboy itulah. Untunglah ada Ustaz Abdul Somad yang sangat masyhur dan populer. Ketiga-tiganya ini kehilangan kemasyhuran. Itulah dia. Jadi cintailah beliau, sayangi beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah hari ini kita tasyakuran karena nak masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan kita ke dalam Ramadan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita khatam rezeki untuk bisa mengkhatamkan Quran dalam Ramadan. Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tasyakur, kita berjumpa kembali setelah menyelesaikan studi S3, kemudian syukuran-syukuran yang lain lah kalau ada dapat nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kemarin sudah saya ceritakan pengalaman saya sedikit ketika di Sudan. Memang mujahadahnya agak cukup kuat sedikit sampai sampai dihempaskannya disertasi saya ya untuk menguji kita lah. Tapi alhamdulillah dapat nilai mumtaz cum laude. Tak ada semua dia T itu lah. Mungkin kalau dia T itu apa lagi? Summa cum laude. Ya, summa cum laude itulah yang di kita. Jadi diizinkanlah disertasi saya ada di dalam mobil, sudah saya cetak untuk dicetak dan disebarkan di berbagai daerah. Karena disertasi yang membuat takjub penguji saya itu, ini betul itu yang disampaikan oleh Ustaz Razi kemarin itu, dia kira cuman ulama internasional Arab saja yang mengkritik Syekh Albani. Rupanya ada juga orang Indonesia ajam yang mengkritik Syekh Albani. Jadi disertasi saya itu ya kalau boleh saya mengatakan daging lah gitu. Tak tulang dan daging. Jadi kalau ni baca-bacalah. Tak bahasa Acu lah, bahasa Arab. Kalau bahasa Acu bisa apa-apa macam. Jadi saya di sana agak mengkritik. Jadi kata beliau, takjubnya beliau di situ. Jadi saya kira ulama-ulama Arab dunia mengkritik Syekh Albani, umumnya pakar-pakar hadis. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, Syekh Said Mamduh, Syekh Hasan Saqaf. Umumnya ulama dunia mengkritik. Rupanya kata dia ada rupanya di Indonesia yang juga mengkritik beliau. Dalam itulah saya mengkritik. Di sana agak tinggi poinnya sedikit, maka saya bilang agak daging kata saya. Agak dagingnya di sana. Karena Syekh Albani ini mana hadis yang tak sesuai dengan metode dia dihajarnya. Nama hari ini yang kekeliruan itu hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Memang Syekh Albani sudah sampai ke tahap yang seperti itu. Imam Bukhari, Imam Ibn Hibban,
Imam Ibn Khuzaimah, itu sahibus sahih juga ini. Kenapa cepat kita kepada Syekh Albani? Padahal bab itu tu pentashihan hadis, menghukum hadis itu sudah tidak dibolehkan lagi oleh ulama-ulama. Di antaranya adalah Imam Ibn Salah. Itulah kita syukuran juga itu, dan syukuran-syukuran yang lain lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah jauhkan dari bala dan wabah, dan Allah berkahi kita, amin ya rabbal alamin.